wa anhu. Hadis ini diriwayatkan juga dari Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yawma idzin. Yu'ta, akan didatangkan ahli neraka itu nanti dibawa bi jahannam, ke neraka jahannam. Ahli neraka akan dibawa ke neraka jahannam yauma idzin, waktu itu nanti, di hari itu, di hari akan dimasukkan ke neraka jahannam. Laha sabu alfi zimamin, dengan 70.000 pengikat. Jadi kalau zimam itu, kalau kita pernah tahu kuda atau sapi yang sudah dijinakkan, maka akan dipasang besi di dalam mulutnya, kemudian diikat untuk bisa diatur geraknya ke kiri dan ke kanan. Itu jadi orang dengan neraka itu dibuat seperti itu. Padahal satu malaikat sudah cukup, tapi kenapa harus sampai 70.000 malaikat? Begitu, ini menunjukkan begitu dahsyatnya suasana saat itu. Gak ada yang bisa berontak sedikit pun, harus bang udah disiksa seperti itu di neraka jahannam. Wa ma'akul lizibamin, dan setiap pengikat itu ada 70.000 malakin, 70.000 malaikat lagi. Jadi satu orang itu akan digarap seperti itu. Jadi nggak ada lagi yang bisa mengelak, nggak ada. Kamu harus merasakan itu, dan itu sudah siksa. Ya jurunaha. Nah, ini. Jadi neraka jahannam itu, ya dia dipaksa untuk orang tersebut harus masuk neraka jahannam. Mau tidak mau, tidak bisa menelak. Dan keadaan yang dahsyat, mengerikan. Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba waktu di dunia dahulu. Rawahu Muslim. Dan hadis berikutnya, wa Nu'man bin Bashir, dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaban, paling ringannya ahli neraka itu, paling ringannya siksanya ahli neraka yaumal kiamati, nanti di hari kiamat, adalah rajulun, seorang laki-laki, yudau, diletakkan, fi ahmasi qadamaihi, di tengah-tengah telapaknya, suruh nginjek, jamrotani, 2 bara. Ini bara ya, bara, bukan bara di dunia, suruh nginjek bara. Yaghla minhuma dimaghuhu, begitu panasnya bara ini menjadikan ubun-ubunnya itu mendidih. Kakinya ini paling ringannya siksa di neraka itu adalah kakinya, suruh nginjek bara, lalu dengan begitu mendidih ubun-ubunnya. Ma yara an ahadan ashaddu minhu adaba, yang merasakan itu menganggap tidak ada siksa lebih besar daripada itu, padahal itu siksa yang paling ringan. Maka jangan main-main neraka, guyonan neraka. Neraka dipakai mainan, neraka. Nanti kan kalau yang penting ahli la ilaha illallah masuk surga, astagfirullah, sedetik di neraka sudah berat sekali. Ubun-ubunnya mendidih. Di dunia saja kita suruh nginjek bara, bentar saja sudah ya rasanya. Ubun-ubunnya mendidih. Wa innahu la ahwanuhum adzaba, dipikir itu adalah siksa yang paling berat, padahal itu adalah ahwanuhum, paling ringannya orang-orang yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, paling ringannya. Jangan meremehkan dosa kecil kalau tidak diampuni oleh Allah, mampir ke neraka suruh nginjek bara tuh.
Makanya jangan sampai kita meremehkan dosa kecil. Dosa sekecil apapun, jika Allah belum mengampuni, maka hamba tersebut harus nyicipi neraka. Dan paling ringannya neraka yang harus dicicipi adalah tuh ubun-ubunnya, mendidih karena kakinya menginjakkan 2 bara api, dan takutlah kepada Allah. Ini belum orang yang dosanya gede, dosanya durhaka ke orang tua, durhaka dosa memutus tali persaudaraan, dosa merebut waris, dosa menggunjing, dosa berzina, dosa makan riba, dosa. Ini baru dosa yang menjadikan dia masuk neraka yang paling ringan. Injakkan kakinya di barak, ubun-ubunnya mendidih.